warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati, NIM 1804191. Saya dari Unit 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai sastra anak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya ya. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah mempelajari tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sastra anak. Apakah kalian pernah mendengar sastra anak? Ada yang tahu sastra anak itu apa? Baiklah, kakak jelaskan ya. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Nah, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, dan tranya yang berarti alat atau sarana. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan maksud saya, atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Dasar pembelajaran sastra bermaksud atau bertujuan agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi karya sastra. Nah, kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Nah, pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk. Nah, melalui kegiatan, bisa dengan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Nah, adapun pemilihan bahan ajar tersebut dapat dicari dari sumber-sumber yang relevan. Adik, sastra anak memiliki fungsi sebagai media hiburan dan media pendidikan. Nah, untuk apa? Adik-adik ada yang tahu? Untuk membentuk kepribadian anak dan menuntun kecerdasan emosi anak. Nah, pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak, lalu mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberikan pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Nah, fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan, dan mendengarkan kenikmatan ataupun kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya. Nah, nih contoh nih, kalian tahu jenis-jenis sastra? Nanti kita bahas jenis-jenis sastra ya, Dek. Nah, adik-adik, kenapa fungsi sastra sebagai hiburan? Nah, apakah kalian pernah mendengarkan puisi? Mendengarkan dongeng? Nah, itu salah satu fungsi sastra. Jadi, ketika kalian mendengar suatu cerita atau setelah kalian mendengar suatu puisi, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian gembira kan adik-adik? Nah, seperti itu. Lalu ketika kalian membaca sebuah dongeng, cerita, komik sekalipun, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian terhibur kan adik-adik? Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu fungsi sastra sebagai hiburan. Jenis sastra anak. Nah, sastra anak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu fiksi, non-fiksi, puisi,
sastra tradisional, dan komik. Nah, sastra anak yang bersifat imajinatif terbagi atas 3. Ada yang tahu apa aja? Ya, prosa, puisi, dan drama. Nah, pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Winami 2014 yang menyatakan bahwa sastra anak terbagi menjadi puisi, prosa, dan drama. Kita bahas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama ada puisi. Nah, di sini siapa nih yang senang menulis puisi? Ada yang senang menulis puisi adik-adik? Apa itu puisi? Nah, puisi merupakan karya sastra yang berbentuk untaian bait demi bait yang relatif memperhatikan irama dan rima, sehingga indah didengar dan memerlukan waktu yang relatif singkat dibandingkan karya sastra lainnya. Jadi, menulis puisi ini lebih singkat daripada menulis suatu karangan, menulis suatu cerita, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk membuat puisi biasanya itu membutuhkan waktu yang relatif singkat. Nah, jika memiliki referensi serta pengetahuan. Lalu, puisi mungkin tidak terlalu mudah untuk bagi adik-adik semua. Namun, puisi dapat dinikmati oleh adik-adik semua, remaja maupun dewasa. Puisi yaitu ayat sederhana yang berisi sajak, irama, dan rima. Nah, hal yang penting untuk puisi anak yaitu pemilihan jenis puisi yang sesuai dengan anak-anak. Nah, dengan itu anak-anak akan merasa senang jika puisinya sesuai dengan anak-anak. Seperti itu. Nah, contoh puisi yang sering kalian dengar tentang apa? Iya, tentang guru, tentang orang tua, dan lain sebagainya ya adik-adik. Adik-adik sekalian, puisi merupakan karya sastra yang memberdayakan unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Nah, bahasa puisi ini sangat singkat, jelas, padat. Nah, dengan sedikit kata, tetapi dapat mendialogkan sesuatu yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, untuk puisi anak, kesederhanaan bahasa haruslah tetap menjadi perhatian sendiri, dan kadang-kadang keindahan puisi justru terlihat pada kesederhanaannya. Nih kakak contoh membacakan satu contoh puisi ya. Nah, aku ingin menjadi laut sang berwarna biru, seindah birunya langit di angkasa, yang menghidupi para nelayan dengan garam dan ikannya. Nah, bahasanya singkat, jelas, namun tetap memiliki keindahan. Dan puisi anak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif. Ya, nah yang kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Nah, Halik dalam 2015 dia menjelaskan bahwa definisi ketiga puisi tersebut. Nah, puisi naratif katanya adalah puisi yang isinya berupa cerita. Nah, penyair menyampaikan gagasannya dalam bentuk puisi dengan cara naratif yang di dalamnya tergambar ada pelaku berkisah. Nah, puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan gagasan pribadinya dengan cara tidak bercerita. Nah, sedangkan puisi lirik dapat berupa pengungkapan pujian terhadap seseorang. Nah, puisi deskriptif adalah puisi penyair yang menggunakan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Kemudian selanjutnya ada prosa. Nah, prosa merupakan bentuk karangan sastra dengan bahasa biasa, bukan puisi. Dia hampir sama dengan puisi, tapi bukan puisi. Nah, prosa ini memiliki atau terdiri dari kalimat dan kata-kata yang jelas runtutannya. Anak, jika puisi ditulis dengan bait demi bait, prosa anak ini ditulis dari paragraf demi paragraf, seperti itu kan, dalam merangkaikan unsur-unsur seperti tempat, waktu, suasana, kejadian, alur cerita, pelaku berdasarkan tema cerita tertentu yang diperoleh secara imajinatif.
Adik sekalian, ada pun ciri-ciri prosa anak, yaitu prosa anak harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, selanjutnya prosa anak harus disesuaikan dengan umur seorang anak atau usia. Nah, selanjutnya isi cerita mengutamakan pendidikan moral dan pembentukan watak dan karakter. Seperti itu, adik-adik. Jadi, untuk khusus prosa anak, dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan perkembangan dan usianya nih. Misalnya tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, tentang Indonesia, kebangsaan, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi harus disesuaikan gitu. Sekalian, selanjutnya yaitu drama. Ada yang pernah nonton drama dalam sebuah pertunjukan? Apa itu drama, adik-adik? Drama, menurut Surana Halik 2015, dia menyatakan bahwa drama adalah karangan puisi atau prosa yang berbentuk dialog dan keterangan. Nah, di dalam drama ada pelaku. Nah, drama itu merupakan sebuah pertunjukan di atas pentas. Nah, sejalan dengan itu, Hermawan Halik 2015 dia menyatakan bahwa drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas. Kak, apakah serial TV yang ada serial film-film di dalam TV merupakan salah satu drama? Iya, benar. Nah, itu merupakan salah satu drama adik-adik. Jadi kalian sudah pasti pernah dong nonton drama setiap hari. Ya, mungkin jenisnya saja yang berbeda. Nah, lalu ada lagi nih adik-adik pendapat lain menurut Slamet. Dia menyatakan bahwa drama merupakan salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan. Nah, dengan tujuan utamanya yaitu untuk dibacakan secara estetis melainkan untuk pertunjukan di pertunjukan. Jadi drama ini merupakan dialog, adanya dialog antar para pelaku di atas pentas dengan tujuannya sebagai pertunjukan seperti itu. Jadi kalau dibilang drama ini adalah suatu kisah, dia mengisahkan sebuah cerita bawang putih dan bawang merah di atas panggung. Jadi ada tokoh-tokohnya, siapa bawang merahnya, siapa bawang putihnya, siapa ibu tirinya. Dia memerankan pelaku-pelaku tersebut dan memainkanlah dialog, kata-kata, percakapan-percakapan di atas panggung seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, drama anak merupakan dialog yang harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, yang bahasanya mudah dipahami anak, adegannya tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Jadi, khusus untuk drama anak, dia harus lebih durasinya lebih singkat, bahasanya mudah dipahami dan mudah untuk mereka melakukan setiap adegan-adegannya. Nah, misalnya nih sebagai contoh, misalnya kalian diminta untuk membuat suatu pertunjukan drama. Nah, misalnya nih mengambil tema persahabatan. Nah, dengan adik-adik sekalian mengambil tema persahabatan, itu kan sudah kalian sehari-hari kalian di sekolah pasti kalian mempunyai sahabat. Nah jadi akan lebih mudah dipahami makna dari pembuatan dialog tersebut. Nah, adik-adik sekalian, adapun karakteristik sastra anak. Nah, sastra anak merupakan suatu kisah yang dekat dengan anak. Jadi dia mengisahkan bagaimana kehidupan anak, intinya yang lebih dekat dengan pribadi seorang anak.
Jadi, adapun ciri-ciri atau karakteristik sastra anak, yang pertama yaitu tema harus disesuaikan dengan anak. Maksudnya adalah isi atau tema yang akan dipakai oleh anak-anak itu harus dekat dengan kehidupan mereka. Jadi maksudnya adalah harus dekat dengan kehidupan mereka, maksudnya adalah misalnya ini tentang pertemanan seperti itu, tentang kehidupan di sekolah, di keluarga mereka seperti itu. Jadi membuat tema yang harusnya memang mereka pahami dan sudah mereka lakukan sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman yang telah mereka dapatkan. Selanjutnya adalah kesederhanaan dalam bentuk bahasa. Jadi untuk seorang anak-anak harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, namun mudah dipahami seperti itu. Tidak harus bahasa-bahasa yang seperti bahasa-bahasa kekinian, namun susah dipahami. Lebih baik bahasa-bahasa yang mudah dipahami agar semua dari kalangan usia bisa memahami apa dialog sang pelaku. Sesuai dengan perkembangan psikologi. Ya, seperti itu. Maksudnya adalah temanya harus sesuai dengan perkembangan psikologi. Yang dengan tema tersebut, anak-anak semuanya dapat memberikan atau mereka mendapatkan nilai moral, nilai-nilai yang dapat membangun anak seperti itu. Adik-adik sekalian, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar? Nah, di sini mungkin adik-adik sekalian belum begitu memahami bagaimana sih sastra dan bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan bersastra. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bersastra bukan hanya dengan buku, modul-modul atau yang lain sebagainya. Namun di sini harus diciptakan pembelajaran semenarik mungkin agar adik-adik sekalian dapat meningkatkan kemampuan bersastra. Nah, salah satu contoh untuk meningkatkan kemampuan bersastra anak diajak untuk melihat sebuah pertunjukan. Misalnya, dengan melihat sebuah pertunjukan, mereka akan mengapresiasi sastra. Pertunjukan apa? Pertunjukan misalnya drama dan lain sebagainya. Jadi bisa kita mengajak anak-anak untuk melihat pertunjukan. Nah, lalu dengan cara apa selanjutnya? Nah, bisa juga dengan mengajak mereka untuk keluar ruangan dan menulis puisi. Nah, menulis juga merupakan salah satu sastra anak. Menulis puisi kan merupakan salah satu jenis sastra ya. Jadi dengan mengajak anak keluar, mereka dapat terinspirasi tentang tema apa yang akan kita buat dalam membuat sebuah puisi. Nah, seperti itu. Kalian untuk meningkatkan kemampuan bersastra anak sekolah dasar, selanjutnya ada dengan cara melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Nah, seperti yang telah kakak kemukakan sebelumnya, bahwa anak-anak itu lebih suka membaca hanya untuk kesenangan. Namun ternyata membaca itu salah satu untuk meningkatkan kemampuan bersastra. Nah, kenapa? Karena dengan membaca kita mendapatkan banyak pengetahuan, bukan hanya sekadar hiburan, namun ada banyak manfaat dari membaca. Nah, niat awal untuk mencari kesenangan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melatih dan membiasakan anak bergelut dengan dunia buku. Jadi, kita harus melatih dan memupuk bagaimana anak tersebut dapat menyukai buku dan meningkatkan apresiasi sastranya. Nah, jika anak-anak sudah mulai terbiasa membaca bacaan anak, maka akan merangsang kebiasaan atau hobinya untuk membaca buku-buku pelajaran dan buku-buku umum lainnya.
Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian sudah paham mengenai meningkatkan kemampuan bersastra? Nah, kakak harap kalian dapat mengaplikasikan cara-cara yang kakak berikan tadi ya. Dan semoga adik-adik sekalian dapat meningkatkan kemampuan bersastra. Oke adik-adik, sekian pembelajaran dari kakak. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.